Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randek Taufianjani dengan NPM 2101070011, Prodi Tadris IPS, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Haris Setiaji MPD, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung. Baik, dengan saya di sini akan menjelaskan apa saja materi yang ada di perkuliahan Prodi Tadris IPS IAIN Metro. Banyak sekali mata kuliah yang berada di Institut Agama Islam Negeri Metro ini, khususnya dalam Prodi Pendidikan Tadris IPS. Di antara lainnya ada sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan masih banyak yang lainnya. Pada dasarnya, pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial sudah tidak asing lagi bagi kita, karena pelajaran tersebut sudah kita temui pada saat kita berada di bangku sekolah dasar maupun bangku sekolah menengah pertama, ataupun dalam SMA atau madrasah aliyah. Di sini saya akan membahas mengenai pelajaran sejarah. Jadi, sejarah itu dapat dikatakan sebagai suatu kisah yang sudah terdiri pada masa lampau. Karena apa? Sejarah itu dikenal dengan zaman di mana ketika manusia sudah mulai mengenal tulisan. Dalam pembahasannya, sejarah membahas banyak sekali informasi yang dari zaman dari sebelum ada manusia hingga manusia purba dan hingga manusia modern. Dalam masa itu banyak sekali tahapan atau tingkatan, sehingga dari zaman pra-aksara menuju prasejarah hingga pada zaman modern ini banyak sekali bahkan rintangan ataupun perjuangan pada saat masa sejarah tersebut. Dalam perkembangan ini, proses sejarah dan ataupun mata pelajaran sejarah sudah tidak asing lagi bagi kita, karena orang-orang itu banyak mengetahui sejarah didasarkan dengan pertama adalah tentang peristiwa proklamasi yang terjadi di Indonesia. Proklamasi terjadi di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno-Hatta dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Serta dikibarkanlah pada saat itu bendera merah putih yang dikibarkan oleh Luhut dan Latif. Setelah terjadinya proklamasi, banyak sekali hal-hal yang harus diatur oleh pemerintah, khususnya dalam membagi proses pembagian undang-undang kemerdekaan, hingga pada saat itu terjadilah proses pembentukan presiden dan wakil presiden. Pada saat itu pula, presiden terpilih adalah Insinyur Soekarno dengan wakil Muhammad Hatta. Yang selanjutnya dalam lingkup ekonomi. Dalam lingkup ekonomi banyak sekali terjadi dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah seperti ketika kita tawar-menawar dalam kegiatan sehari-hari. Karena pada ekonomi terjadi sistem penawaran, pemasaran, dan bahkan banyak lagi. Di bidang ekonomi banyak sekali ditemui seperti pajak, pajak pembangunan, penawaran, permintaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa biasa dengan melakukan barter atau pertukaran barang antara misal dari diri kita sendiri kepada tetangga kita ataupun sebaliknya. Selain ekonomi, geografi pun juga kita pelajari dalam pendidikan IPS. Antara lain itu dalam kita membahas aliran sungai, gunung, tanah, lautan. Inti pada dasarnya geografi itu membahas tentang lingkup bumi dalam artian yang ada di udara, daratan, bahkan lautan. Yang selanjutnya adalah sosiologi. Sosiologi tentu sangat berperan penting dalam kemasyarakatan. Karena apa?
Di dalam pelajaran sosiologi kita dapat melakukan interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Karena dalam sosiologi kita juga mengetahui bagaimana peranan atau status manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena di bidang sosiologi ini manusia mempunyai tingkatan, kasta, ras, dan bagaimana, dan masih banyak lagi yang lainnya. Maka dari itu, menurut saya, pendidikan IPS ini sangat penting bagi kehidupan maupun pendidikan di era yang sangat modern ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial.